siang, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Rian Sari Manulang, salah satu dosen tetap di program studi kebidanan Stikes Medistra Indonesia, Bekasi. Sebagai salah satu dosen yang memiliki kewajiban di bidang tridharma pendidikan, khususnya bidang pengajaran, saya diberikan kesempatan untuk mengampu salah satu mata kuliah inti dalam program studi kebidanan, yaitu Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi. Dan pada kesempatan kali ini, sebagai unjuk kerja penilaian PDD-UKT-PT atau pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, saya akan menjelaskan melalui video pembelajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi melalui konteks DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam delivery, di mana saya akan mencoba menyampaikan materi pembelajaran, kemampuan yang diharapkan dalam pembelajaran, capaian pembelajaran berikut dengan sistem evaluasi yang akan saya lakukan. Untuk interaction, saya menerapkan Student Learning Center atau proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat lebih menggali kembali bahan kajian yang mereka dapatkan melalui berbagai macam metode, diantaranya adalah Discovery Learning, Small Group Discussion, Contextual Teaching and Learning, serta PBL atau Project Based Learning. Dalam asesmen di sini saya melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah Asuhan Kebidanan, Pranikah, dan Prakonsepsi. Asuhan Kebidanan, Pranikah, dan Prakonsepsi berada pada semester genap, tepatnya di semester 4 yang memiliki bobot 3 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini dicapai dengan 14 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan akhir semester. Pada capaian pembelajaran kali ini, diharapkan mahasiswa dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai asuhan pranikah dan asuhan prakonsepsi. Mata kuliah ini memiliki 15 CPL yang diturunkan menjadi 15 CPMK dengan bahan kajian diantaranya konseling informasi dan edukasi kehamilan, screening pranikah dan prakonsepsi, konsep fertilitas dan infertilitas, persiapan dan perencanaan kehamilan, psikologi perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan, kajian psikologi tentang perkembangan perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan yang sehat, kajian psikologis tentang persiapan seorang ayah, serta evidence base yang terkait dengan pranikah dan prakonsepsi. Adapun bahan ajar dalam mata kuliah ini berupa materi pembelajaran, modul pembelajaran, ataupun ringkasan pembelajaran yang dapat diakses melalui sistem integrasi akademik ataupun SIAKAT melalui berbagai perangkat elektronik dengan memasukkan username dan password yang telah dimiliki oleh masing-masing mahasiswa Stikes Medistra Indonesia. Proses evaluasi yang dilakukan yaitu dengan menggunakan rubrik holistik untuk presentasi, seminar untuk discovery learning, UTS, UAS, kehadiran, dan sikap dalam pencapaian nilai teori, serta project based learning atau PBL untuk pencapaian nilai praktik yang dapat berupa pembuatan poster, pembuatan video pembelajaran, ataupun praktik pengabdian yang langsung kepada masyarakat terkait materi asuhan kebidanan yang sebelumnya telah dilakukan kesepakatan kerja di awal pembelajaran semester. Salah satu bentuk proses pembelajaran dan interaksi pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi akan saya tampilkan dengan mengambil topik pembelajaran kedua pada rencana pembelajaran semester yang akan saya lakukan secara daring melalui media Zoom dan sistem akademik atau SIAKAT. Baik, sebelumnya selamat pagi kelas. Selamat pagi. Selamat pagi, sesuai dengan kontrak sebelumnya yang melalui SIPEN ya, saya sudah menghubungi. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Asuhan Pranikah dan Prakonsepsi untuk subtopik yang keempat dalam minggu kedua. Nah, sesuai dengan RPS atau pertemuan kita yang kemarin, kita akan melanjutkan yaitu dengan topik perencanaan kehamilan. Nah, pada malam hari sebelum ini, malam hari kemarin saya sudah menginputkan materi. Apakah teman-teman sudah mendownload di Edlink? Ibu Mami, Bu, sudah Ibu.
Baik, terima kasih. Diharapkan teman-teman sudah mendownload dan sudah membaca, sehingga nanti saat saya melakukan pemaparan materi, teman-teman sudah akan lebih mudah gitu ya, memahami, ataupun ada yang kurang jelas dari pemaparan materi saya, boleh nanti kita lakukan diskusi dalam link Zoom berikut. Sebelumnya saya akan melakukan absensi. Untuk kelas ini kita berjumlah kurang lebih 40 orang ya. Ibu, maaf Ibu. Ibu, maaf Ibu. Iya, Ibu. Nanti teman-teman yang lain diharapkan dapat segera join agar absensi dapat dilakukan setelah 5 menit perkuliahan berlangsung. Baik, untuk kita masuk ke dalam topik, saya coba kembali memaparkan capaian kita melalui RPS yang sebelumnya sudah kita sepakati dan saya sudah share melalui link. Mudah-mudahan teman-teman sudah mendownload sehingga nanti untuk kriteria pembelajaran ataupun topik tidak tertinggal jauh ataupun ada yang kurang dari penjelasan yang Ibu sampaikan. Nah, untuk minggu ini kita akan masuk dalam konseling persiapan kehamilan. Minggu ini kita akan bertemu dengan satu topik yang sama di 2 sesi yang berbeda. Nah, untuk minggu ini saya coba menjelaskan mengenai apa itu persiapan kehamilan. Saya izin sharing. Sudah terlihat, teman-teman? Maaf Ibu, sudah Ibu. Sudah ya. Baik, saya masuk dalam tujuan pembelajaran. Sesuai dengan konsep kita pada RPS sebelumnya, yaitu tujuan pembelajaran kita turun dari capaian pembelajaran yang memang ada pada RPS asuhan pranikah dan prakonsepsi. Untuk tujuan umumnya, di sini diharapkan mahasiswa dan mahasiswi itu mengetahui tentang kondisi layak hamil bagi pasangan usia subur, pelayanan kesehatan yang diberikan perlu diperhatikan dalam rangka persiapan kehamilan yang sehat. Nah, untuk tujuannya di sini diharapkan seluruh mahasiswa itu mengetahui tentang KIE pada persiapan kehamilan, lalu mengenai KIE penyakit menular dan penyakit tidak menular, tentang penyakit hubungan seksualnya. Sebelum saya masuk ke lebih dalam lagi, kira-kira ada yang bisa memaparkan terkait pertemuan kita kemarin? Ada? Masih ada yang ingat mengenai pemaparan saya yang kemarin? Ibu, maaf Ibu, saya... Ya, boleh. Silakan Dela. Kira-kira apa nih yang masih diingat terkait materi kita yang sebelumnya? Ibu, maaf Ibu, jadi untuk materi yang kemarin itu mengenai KIE prakonsepsi. Ya, mengenai KIE prakonsepsi. Apa tuh KIE prakonsepsi? Jadi KIE prakonsepsi itu adalah pelayanan kebidanan yang diawali dengan pemeliharaan kesehatan calon ibu, remaja wanita yang akan memasuki jenjang perkawinan dan perlu dijaga kondisi kesehatannya. Ya, nah betul. Jadi KIE itu adalah rencana gitu ya, bagaimana mempersiapkan si wanita tadi. Yang tujuannya untuk apa nih? Nah, tujuannya itu adalah di antara 10 ini kira-kira mana yang menjadi tujuannya. Nah, nanti diharapkan sih 10 ini bisa tercapai ya. Jadi menurut WHO tahun 2013, tujuan-tujuan yang difungsikan KIE tadi adalah untuk menurunkan angka kematian ibu, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan atau yang biasa kita sebut dengan KTD, mencegah terjadinya komplikasi, kematian bayi, kelainan bawaan, adanya infeksi neonatal, kejadian stunting, KEK gitu ya. Lalu adanya penularan HIV dan IMS dan resiko kejadian kanker ataupun diabetes tipe 2. Jadi penting sekali persiapan KIE sebelum persiapan pemberian informasi mengenai KIE persiapan konsepsi. Nah, ini adalah gambaran ya, gambaran dari kondisi layak hamil. Nah, kira-kira perencanaan kehamilan pasti ada nih kondisi idealnya. Kondisi ideal yang kita anggap dia sudah cukup matang atau dia sudah cukup bisa untuk melahirkan. Nah, yang pertama adalah kondisi idealnya adalah yang pertama kita lihat dari usia. Usia idealnya itu adalah usia 20 sampai 35 tahun. Nah, sebenarnya kalau masuk masa ideal, sebenarnya teman-teman di sini mungkin sudah masuk masa ideal. Lalu untuk jumlah anak, idealnya itu adalah kurang dari 3 orang. Bahkan kalau lebih dari 3 itu memang tidak dianjurkan lagi. Karena tadi ya persiapan
persiapan dari si wanitanya sendiri gitu ya. Kalau terlalu banyak anak dianggap nanti sistem reproduksi itu terlalu kerja berat gitu ya. Lalu untuk jarak kehamilan yang kita masuk dalam topik selanjutnya adalah idealnya lebih dari 2 tahun. Nah, kalau kurang dari 2 tahun itu dianjurkan untuk menunda kehamilan. Lalu ada kondisi ideal seperti IME dan tidak kek atau kekurangan energi kronis. Nah, untuk ideal IMT itu adalah 18,5 sampai 25,0. Nanti untuk penghitungan IMT juga akan saya masukkan dalam materi pembelajaran berikut. Selanjutnya adalah tidak mempunyai riwayat obstetrik yang buruk. Jadi pada kehamilan sebelumnya seperti kematian janin, lalu keguguran, preeklamsi, perdarahan, dan eksio. Nah, untuk tidak mempunyai riwayat obstetrik yang buruk, namun jika punya bagaimana? Nah, berarti itu harus kita masukkan dalam kategori persiapan yang lebih matang. Ya, jadi nanti kalau adik-adik masuk dalam layanan kesehatan, di kartu ibu biasanya suka ada tanda merah, tanda kuning. Nah, itu adalah antisipasi atau persiapan si tenaga kesehatan tersebut terhadap kondisi ideal untuk hamil sehat. Lalu ada kondisi kesehatan ya, kondisi kesehatan itu adalah idealnya ya tidak mempunyai masalah. Namun jika mempunyai masalah kesehatan itu disarankan untuk menunda dulu, minimal si ibunya bisa sehat dulu gitu ya, sehingga nanti asuhan kehamilannya itu tidak terlalu memberatkan kondisi si ibunya ya. Di sini ada beberapa kondisi kesehatan yang cukup bisa diperhatikan jika memang si pasien tersebut setelah adik-adik data itu memiliki masalah kesehatan seperti HB, lalu penyakit yang menular, penyakit tidak menular, lalu kesehatan jiwa dan penyakit genetik. Nah, ini untuk KIE-nya ya. Lalu pelayanan masalah kesehatan sebelum hamil itu dibagi menjadi 2. KIE kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan. Idealnya berapa sih gitu ya? Idealnya bagaimana nih Bu persiapan kehamilan itu dilakukan? Idealnya adalah 3 bulan sebelum kehamilan ya. Jadi contoh ada satu orang ibu yang ingin melakukan masa konsepsi. Nah, idealnya dia akan datang atau dirujuk untuk datang 3 bulan sebelum melakukan KIE persiapan prakonsepsi. Diharapkan dalam 3 bulan tersebut, si tenaga kesehatan itu bisa mengkaji sebanyak-banyaknya informasi mengenai kesehatan si ibu ataupun pasangannya. Lalu asuhannya nanti akan disesuaikan. Gitu ya, jika misal contoh si ibu tersebut terdeteksi HB-nya rendah, maka dalam waktu 3 bulan tersebut diharapkan si ibu itu dapat meningkatkan kadar hemoglobinnya supaya nanti kehamilannya tidak terlalu beresiko. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah menemukan masalah atau mengkontrol gitu ya. Mengkontrol sebelum terjadinya proses kehamilan atau konsepsi. Nah, untuk pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik nanti adik-adik akan diajarkan bagaimana melakukan pemeriksaan fisik ya, konseling informasi dan edukasi mengenai pemeriksaan fisik. Nah, dalam melakukan pengkajian data itu ada 4 tata laksana. Yang pertama adalah kita melakukan anamnesis, lalu pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan penunjang dan tata laksana. Untuk anamnesis di sini nanti adik-adik akan mendapatkan satu format yang isinya untuk menggali gitu ya, menggali kira-kira bagaimana anamnesis secara gambaran secara umumnya gitu ya, data riwayat penyakit, faktor risiko kesehatan, serta deteksi dini masalah kesehatan jiwa. Dilanjutkan dengan tindakan pemeriksaan fisik. Nah, dalam pemeriksaan fisik ini, adik-adik akan diajak untuk belajar mencari tanda vitalnya nih. Jadi nanti adik-adik harus mengetahui kira-kira tanda vital yang normalnya itu seperti apa. Lalu mengetahui status gizi ibunya, lalu pemeriksaan fisik lengkap sesuai dengan indikasinya. Ya. Nah, pemeriksaan penunjang dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi setelah nanti adik-adik melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis, itu akan didapatkan gambaran. Kira-kira pemeriksaan penunjang apa nih yang harus didapatkan si ibu gitu ya. Sehingga hal tersebut bisa dilanjutkan pada tata laksana. Nah, tata laksananya misalnya si ibunya membutuhkan KIE dan konseling kesehatan reproduksi mengenai masalah kebutuhan gizi gitu ya, screening, lalu pelayanan kontrasepsi setelahnya, dan pengobatan atau terapi sesuai permasalahan yang nanti adik-adik temukan. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang perlu tadi diwaspadai. Tadi yang perlu diwaspadai adalah salah satunya anemia,
dan kek gitu ya. Nah, untuk anemia ini dari data yang didapatkan satu dari 5 wanita usia subur itu menderita anemia. Jadi cukup tinggi ya. Lalu untuk kekurangan gizi didapatkan 31,8% wanita usia subur itu kekurangan gizi, atau 17,3% ibu hamil di Indonesia menderita kekurangan energi kronis. Jadi cukup menjadi masalah ya di Indonesia sendiri gitu ya. Jadi nanti adik-adik harus bisa mengkaji. Nah, untuk status gizi ini tadi IMT-nya normalnya 18 sampai 25. Nah, jika perempuan dengan masalah gizi menginginkan kehamilan, sebaiknya kehamilannya ditunda terlebih dahulu untuk dilakukan intervensi perbaikan gizi sampai status gizinya membaik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk adik-adik? Belum? Saya izin bertanya. Baik, boleh. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ibu, saya izin bertanya, apakah setiap ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan prakonsepsi? Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, apakah tadi wajib melakukan persiapan prakonsepsi? Jawabannya wajib. Karena sekarang apalagi sudah ada ketentuan, yaitu setiap wanita hamil itu wajib melakukan pemeriksaan yang biasa disebut dengan triple eliminasi, gitu ya. Jadi setiap wanita hamil, setiap wanita yang akan melahirkan atau melakukan konsepsi itu wajib dilakukan pemeriksaan atau screening, gitu. Apalagi tadi sudah sesuai dengan yang saya informasikan, yaitu pemeriksaan itu diwajibkan 3 bulan sebelumnya, gitu ya, supaya data-data dari kesehatan ibu, data-data riwayat keluarga, obstetrik, ataupun riwayat penyakit lainnya itu dapat diketahui. Mungkin seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Ibu, terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Arsi. Selanjutnya, ya, selanjutnya ini tentang KIE dari penyakit menular. Nah, mungkin adik-adik sudah cukup familiar ya dengan beberapa penyakit menular. Penyakit menular ini adalah salah satu penyakit yang memang bisa ditularkan dan menularkan. Nah, beberapa penyakit menular yang bisa ditularkan melalui ibu ke bayinya. Di antaranya adalah hepatitis B. Nah, untuk hepatitis B ini cara penularannya itu melalui 2 cara. Yang pertama adalah vertikal, yang kedua adalah horizontal. Untuk vertikal itu langsung dari ibu yang mengidap hepatitis langsung ke bayinya, ya. Namun kalau horizontal itu bisa melalui hubungan seksual, gitu ya. Ada juga melalui transfusi darah dan penggunaan jarum suntik yang bersamaan yang sudah terkontaminasi oleh virus hepatitis B. Selanjutnya adalah penyakit menular seperti malaria dan TORCH. Untuk malaria ini karena sel darah yang terinfeksi ya, sudah terinfeksi oleh parasit Plasmodium, sehingga dia akan menyebabkan pecah gitu ya, sel darah terinfeksinya akan pecah dan menyebar. Untuk TORCH atau Toxoplasma rubella, Cytomegalovirus, dan herpes, ini dapat berbahaya gitu ya, karena ini dapat mempengaruhi si janinnya. Jadi si TORCH ini jika si ibu hamilnya tadi sudah terinfeksi, ini akan mempengaruhi kondisi janinnya. Nah, selanjutnya adalah penyakit tidak menular. Nah, untuk penyakit tidak menular, ini mungkin penyakit yang memang tidak ditularkan, tapi cukup berbahaya jika si ibunya memiliki penyakit tidak menular, jenis penyakit tidak menular ini, namun tidak terkontrol atau tidak ditangani dengan tepat. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Nah, mengapa? Karena gejala diabetes mellitus ini hampir tidak terlihat kalau misalnya diabetesnya masih dalam tahap awal. Tapi jika memang sudah memiliki gejala nih, seorang ibu sudah memiliki gejala seperti penglihatan yang kabur, gitu ya, mudah lelah, berat badan menurun, nafsu makan meningkat, dan sering buang air kecil, maka harus dilakukan pemeriksaan diabetes mellitus, gitu ya, supaya nanti penanganannya pun akan tepat.
Nah, selanjutnya adalah masalah hipertensi. Nah, penderita hipertensi itu boleh saja sebenarnya hamil bila tekanan darah maupun segala resiko akibat hipertensi ini sudah terkendali, baik sebelum terjadi kehamilan, karena ada kalanya kehamilan akan memperberat keadaan hipertensi yang tidak terkendali dengan baik, gitu ya. Jadi nanti ada yang namanya hipertensi dalam kehamilan. Jadi hipertensi yang terjadi pada saat kehamilan saja. Jadi seseorang yang tidak mempunyai riwayat hipertensi bisa saja terkena hipertensi dalam kehamilan. Gitu. Jadi nanti setelah dia pasca melahirkan itu dia tidak lagi mengalami gejala hipertensi, ya. Selanjutnya adalah penyakit jantung. Nah, untuk penyakit jantung sendiri, kehamilan dan persalinan ini dapat memperberat kerja jantung. Jadi, maka selama kehamilan akan terjadi peningkatan volume darah ibu, ya. Peningkatan volume ini akan menyebabkan si jantung akan bekerja lebih keras untuk memompakan darah lebih banyak lagi. Sehingga memang ya, ibu yang mempunyai riwayat penyakit jantung akan mendapatkan penanganan lebih, gitu ya, pengawasan lebih, karena tadi kerja jantungnya akan lebih berat. Nah, berikut juga ada kanker payudara, ya. Jadi angka kejadian kanker payudara di Indonesia juga cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan persiapan bagi ibu-ibu ataupun calon pus yang memang ingin konsepsi. Ditakutkan ya tadi ya ada kondisi kanker atau calon bakal kanker payudara. Nah, kejadian ini sebenarnya bervariasi, bisa diakibatkan pada riwayat kehamilan pertama pada usia lebih dari 35 tahun, atau perempuan yang usia lebih dari 40 tahun, lebih sering itu terkena kanker payudara. Lalu ada juga perempuan yang riwayat haid pertamanya kurang dari 12 tahun. Nah, ini akan bisa juga menyebabkan terjadinya kanker payudara. Lalu perempuan yang belum pernah melahirkan atau yang tidak pernah menyusui. Jadi perempuan yang sudah pernah melahirkan namun tidak menyusui itu lebih beresiko untuk terjadinya kanker payudara. Perempuan yang memiliki riwayat tumor jinah dan riwayat keluarga. Maka penting saat melakukan konseling itu diajarkan melakukan teknik periksa payudara sendiri secara rutin pada hari ke-7 sampai dengan hari 10 dari hari pertama haid. Gitu ya. Jadi nanti adik-adik boleh melakukan pencarian informasi terkait pemeriksaan payudara sendiri. Nah, selanjutnya ini ada tentang IMS. IMS. Jadi IMS itu apa sih? IMS itu adalah infeksi menular seksual. Jenisnya cukup banyak. Di sini saya coba paparkan beberapa. Ini ada gonore, sifilis, herpes, kondolimata, akumata, atau biasa dikenal dengan jengger ayam. Jadi IMS ini dapat menyebabkan infertilitas dan penularan yang cepat pada pasangan dengan bayi baru. Ya. Gejalanya itu ada misalnya rasa perih atau nyeri panas pada saat kencing. Lalu ada luka terbuka atau basah di sekitar alat kelamin. Lalu semacam jaringan yang tumbuh seperti jengger ayam atau kutil di sekitar kelamin. Terjadi pembekakan pada lipatan paha. Lalu terdapat rasa nyeri dan keluar darah setelah melakukan hubungan seksual, serta tanda gejala demam atau tanda gejala infeksi. Nah, ini untuk penularan HIV/AIDS juga termasuk ya salah satu screening yang dilakukan pada ibu pada masa prakonsepsi atau persiapan kehamilan. Nah, sampai di sini apakah sudah cukup jelas adik-adik? Ibu, Ibu. Sudah cukup jelas. Baik, sudah paham ya mengenai bagaimana persiapan kehamilan, baik mulai dari persiapan awal, terus pengkajian data, lalu apa itu penyakit menular dan tidak menular. Kalau sudah jelas, nah Ibu sekarang yang bertanya, boleh? Ibu mau Boleh ya. Baik. Siap. Baik, boleh Ibu mau bertanya kepada siapa ya? Ibu mau bertanya kepada Hawa. Tadi sepertinya ada Hawa ya. Ibu bertanya boleh?
Pertanyaan Ibu adalah kira-kira nih, tadi Ibu sudah jelaskan bagaimana ideal pemeriksaan sebelum kehamilan. Nah, kira-kira berapa jangka waktu idealnya dilakukan pemeriksaan sebelum kehamilan? Yo, berapa? Tadi sudah Ibu jelaskan. Ibu maaf Ibu izin menjawab. Untuk idealnya minimal 3 bulan Ibu. Baik, 3 bulan ya. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya Ibu mau bertanya lagi ya, ini bebas ya mau bertanya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan Ibu terkait, sebutkan coba jenis penyakit tidak menular yang menjadi pemeriksaan pada persiapan kehamilan. Siapa yang bisa bantu jawab? Kira-kira jenis penyakit tidak menular apa? PTM apa? Ibu, maaf Ibu, saya izin untuk menjawab ya Ibu. Ya, boleh. Yang pertama itu ada diabetes mellitus, yang kedua ada hipertensi, dan penyakit jantung Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Nah, jadi tadi betul pertanyaan jawabannya yaitu penyakit tidak menular itu ada 3 ya jenisnya. Sebenarnya banyak, tapi penyakit tidak menular yang umumnya dilakukan medical check up, medical checking adalah diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung. Baik, untuk penutupnya di sini Ibu coba rangkum yaitu pelayanan kesehatan masa sebelum hamil ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan pasangan untuk menjalankan proses kehamilan, persalinan yang sehat, dan melahirkan anak yang sehat. Peningkatan masa sebelum hamil ini dilaksanakan dengan mempromosikan perilaku hidup sehat, mendeteksi masalah dan risiko penyakit, serta melakukan intervensi terhadap masalah kesehatan yang ada. Lalu jika nanti menemukan pus dengan resiko tinggi atau mempunyai masalah kesehatan, ini agar dapat dilakukan rujukan untuk mendapatkan penanganan dan penata laksanaan sebelum kehamilan. Baik, untuk menutup sesi pertemuan kita pada hari ini, untuk minggu depan kita akan masuk pada topik persiapan kehamilan tentunya. Namun sebelumnya Ibu berikan 2 penugasan itu mengenai penyakit menular, penyakit tidak menular, dan bagaimana penularan HIV/AIDS itu bisa terjadi pada ibu hamil. Untuk sesi penugasan nanti akan Ibu masukkan pada Adlink. Silakan adik-adik dapat mengunduh penugasan tersebut dan dapat mengerjakan sehingga minggu depan bisa dilakukan evaluasi secara bersama. Mungkin ini pertemuan kita pada minggu kedua, yaitu dengan topik kita yang ketiga, cukup sampai sekian. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Silakan mendownload penugasan yang akan Ibu upload pada Adlink masing-masing dan melakukan penugasan tersebut dengan mengirimkan kembali penugasan yang akan kita review pada hari Kamis. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup pertemuan kita secara bersamaan. Selamat pagi, salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu, selamat pagi Ibu.